Halo guys, welcome to my channel. Saat ini saya sedang berada di Stasiun Besar Jakarta Gambir. Pada malam hari ini saya akan naik kereta api spesial nih, kereta api Taksaka Malam Hype Trip. Full trip dari Jakarta menuju ke Yogyakarta. Penasaran seperti apa? Ikuti perjalanan saya sampai akhir. Sebagai informasi, kereta api Taksaka itu adalah salah satu dari kereta api unggulan. Jadi memang PT Kereta Api Indonesia punya beberapa kereta unggulan. Yang berangkat dari Jakarta itu ada kereta api Argo Bromo Anggrek dengan relasi Jakarta Gambir menuju ke Surabaya Pasar Turi. Kemudian dari Jakarta menuju ke Yogyakarta itu ada 3 kereta sebenarnya. Salah satunya adalah kereta api Taksaka ditambah kereta api Argo Lawu dan juga Argo Dwi Pangga yang tujuan akhirnya ke stasiun Solo Balapan. Sebagai kereta api elit, kereta api Taksaka itu diizinkan untuk berjalan di kecepatan maksimalnya di 120 km per jam. Jadi kereta api Taksaka menjadi salah satu kereta api dengan waktu tempuh tercepat untuk dari Jakarta menuju ke Yogyakarta. Tapi bukan yang paling cepat ya, karena ada kereta api Argo Lawu dan juga Argo Dwi Pangga. Jadi walaupun sama-sama bisa melaju di kecepatan 120 km per jam, kereta api Taksaka itu pemberhentiannya sedikit, lebih banyak. Jadi kalau dari Jakarta menuju ke Jogja, kereta api Taksaka itu waktu tempuhnya sekitar 6 jam lewat 25 menit. Sementara kalau kereta api Argo Lawu dan juga Argo Dwi Pangga, kalau kita turun di Jogja itu waktu tempuhnya hanya 6 jam 11 menit. Untuk kereta api Taksaka ini sejak tanggal 23 September 2022 lalu, jadi jelang ultah PT KAI ya, itu diluncurkan perjalanan kereta api Taksaka Hype Trip. Jadi walaupun ini sebenarnya udah kereta api elit, udah kereta api unggulan, tapi ditambah dengan tema perjalanan Hype Trip yang saya baru kali ini nih. Baru kali ini pertama kali saya naik kereta api Taksaka yang sudah mengusung tema Hype Trip. Kali terakhir saya naik kereta api Taksaka itu sekitar setengah tahun yang lalu. Waktu itu saya mengambil perjalanan kereta api Taksaka pagi, dan waktu itu walaupun sudah diluncurkan sebagai kereta unggulan, tapi belum ada tema perjalanan Hype Trip-nya. Nah, kali ini saya coba perjalanan kereta api malam, Taksaka Malam, dengan mengusung tema Hype Trip. Dalam sehari keberangkatan dari Jakarta maupun dari Jogja, itu kereta api Taksaka ada 2 ya. Jadi ada perjalanan pagi dan juga ada perjalanan malam. Kalau pagi jadwal berangkatnya jam 9 lewat 10 menit, sementara untuk di malam hari berangkatnya jam setengah 10 malam. Oke guys, saat ini saya sudah berada di peron jalur 12 stasiun Jakarta Gambir, dan di belakang saya itu adalah rangkaian kereta api Argo Bromo Anggrek. Berangkatan dari Jakarta Gambir, tujuan akhir Surabaya Pasar Turi. Sebentar lagi akan diberangkatkan pada pukul 8 malam lewat 35 menit. Ini sekarang jam 8 malam lewat 33 menit. Jadi sebentar lagi kereta api Argo Bromo Anggrek akan segera diberangkatkan. Dan kereta api Argo Bromo Anggrek suka dibilang sebagai kereta api Raja Jalur Utara. Jadi kalau di lintas utara, Jakarta, Semarang, Surabaya, ini adalah kereta api yang paling mewah. Jadi dia membawa kereta eksekutif dengan jenis stainless steel, serta 1 kereta luxury dengan jenis yang bisa direbahkan kursinya sampai hampir 180 derajat ya. Jadi kereta luxury generasi pertama. Dan di lintas selatan, kereta berjenis seperti ini itu adalah kereta api Taksaka. Jadi kereta luxury jenis ini hanya ada di kereta api Argo Bromo Anggrek, dan satu lagi adalah di kereta api Taksaka. Cuman harga tiketnya luar biasa mahal ya. Di normalnya aja di hampir 1 jutaan, dan di libur Nataru ini bisa mencapai 1,5 juta rupiah. Untuk kelas eksekutifnya sendiri, kalau kereta api Argo Bromo Anggrek itu di 600-700 ribuan ya kalau di libur Nataru ini. Kalau normalnya bisa di 400-500 ribu rupiah. Sementara kalau kereta Taksaka harganya mulai dari 400 ribuan. Cuman malam ini karena saya beli tiketnya mendadak, saya dapat tiket di harga 500 ribu rupiah.
Tersedia 73 kereta api Argo Lawu tujuan akhir stasiun Solo Balapan dengan jadwal keberangkatan pada pukul 20.45 kepada pelanggan kereta api Argo Lawu yang masih berada di lantai dasar atau ruang tunggu lantai 1. Kami persilakan Anda untuk lantai 2 dan menuju peron jalur 3. Kereta api Argo Anggrek membawa 9 kereta eksekutif, 1 kereta luxury generasi pertama, 1 kereta makan, dan 1 kereta pembangkit. Dan ini di jalur 3 tersedia rangkaian kereta api Argo Lawu. Keberangkatan dari Jakarta Gambir jam 8:45, tujuan akhir stasiun Solo Balapan. Kereta api ini juga berhenti di Jogja ya, jadi waktu tempuh dari Jakarta ke Jogja itu hanya 6 jam dan 11 menit. Dan saya kali terakhir naik kereta api berjenis stainless steel itu adalah waktu naik kereta api Argo Lawu, dan itu udah sekitar hampir 6 bulan yang lalu ya. Dan selama itu pula saya nggak pernah naik kereta berjenis stainless steel yang eksekutif. Soalnya saya kan kerjanya di Jakarta tapi kampungnya di Semarang, jadi perjalanan saya naik kereta api sebagian besar itu di rute Jakarta-Semarang. Sementara untuk dari Jakarta ke Semarang itu kereta eksekutif berjenis stainless steel satu-satunya yang melayani hanya kereta api Argo Bromo Anggrek, yang mana kereta api Argo Bromo Anggrek adalah kereta elit ya, yang harga tiketnya luar biasa mahal. Jadi saya udah mungkin hampir 1 tahun nggak naik kereta api Argo Bromo Anggrek. Kalau terakhir kali naik kereta api eksekutif stainless steel ya ini, kereta api Argo Lawu dari Jakarta menuju ke Solo Balapan. Ini kereta api Argo Lawu, suasana penumpangnya lumayan penuh juga ya. Jadi memang rute Jakarta-Jogja terutama ya, Jakarta-Jogja itu adalah rute gemuknya PT Kereta Api. Jadi kita mau naik kereta apa aja, di hari apa aja, dari yang paling murah sampai yang paling mahal, ini adalah satu kereta termahal ya. Mungkin yang paling mahal, ini adalah kereta api termahal untuk dari Jakarta ke Jogja maupun ke Solo. Tapi walaupun paling mahal, itu penumpangnya tetap aja penuh banget. Dan sekaligus, walaupun ini tujuan akhirnya Solo, tapi banyak juga penumpang yang turun di stasiun Yogyakarta. Karena kereta api ini adalah kereta api tercepat dari Jakarta menuju ke Yogyakarta. Jadwal berangkat dari Gambir Argo Lawu ini jam 8 malam lewat 45 menit, dengan jadwal tiba di Jogja itu hampir jam 3 pagi, waktu tempuh 6 jam dan 11 menit. Sementara kalau full tripnya sampai dengan Solo itu di sekitar jam 4 pagi. Harga tiketnya juga sedikit lebih mahal daripada kereta api Taksaka. Waktu saya beli tiket Taksaka, ini harganya di sekitar 550.000 ya, jadi sekitar selisihnya Rp50.000 dengan kereta api Taksaka. Untuk rute perjalanannya dia berhentinya dikit banget nih, dari Jakarta langsung ke Cirebon, kemudian Purwokerto, langsung ke Jogja, kemudian Klaten dan Solo Balapan. Jadi dia nggak berhenti tuh di stasiun Kroya, Kebumen, Kutoarjo, Bablas. Tuh ini KRL-nya ketahanan sinyal. Nggak jadi ngabarin keberangkatan Argo Lawu deh. Tepat jam 8.45 kereta api Argo Lawu diberangkatkan dari jalur 3. Ini di jalur 2 KRL tujuan Bogor. Tahan sinyal, tunggu Argo Lawu tiba di petak berikutnya. Kereta api Argo Lawu sendiri membawa kelas eksekutif berjenis stainless steel sama seperti kereta api Taksaka, dan dia juga membawa kelas luxury, tapi bedanya
Luxury-nya itu generasi kedua, jadi yang kursinya nggak bisa rebah-rebah banget. Jadi luxury-nya kereta api seperti Gajayana dan juga termasuk Argo Parayangan tambahan. Ini kenapa KRL-nya nggak di jalur 4 aja ya? Nah, untuk Argo Lawu dan juga Argo Dwi Pangga ya yang berangkat pagi, itu kereta luxury-nya ada di paling belakang kalau dari arah Jakarta. Ini dia nih luxury-nya. Dan pembangkitnya juga di paling belakang. Ini selepas keberangkatan kereta api Argo Lawu, suasana stasiun Gambir pas lagi kosong ya. Kalau di weekend itu biasanya ada kereta api Sembrani tambahan dengan jadwal berangkat jam 9.15. Tujuan stasiun Surabaya Pasar Turi yang nanti akan disusul kereta api Taksaka di stasiun Cikarang. Cuma hari ini keretanya lagi nggak jalan ya. Dan di masa Nataru keberangkatan kereta api Sembrani tambahan itu nggak lagi jam 9:15 malam. Ini saya lagi ada di peron utara, masih di peron jalur 12 stasiun Jakarta Gambir. Dan ini di jalur 4 dari arah selatan akan segera tiba kereta api Purwojaya keberangkatan dari stasiun Cilacap sekitar jam setengah 3 sore. Tujuan akhir stasiun Jakarta Gambir nanti akan diberangkatkan kembali jam 10 malam setelah kereta api Taksaka. Jadi kereta api Purwojaya ini tektok ya. Nyampe Jakarta langsung dia balik lagi. Jadwal tibanya sendiri sekitar jam 9 malam ya. Sekarang jam 9:03. Kayaknya on time deh. Saya lupa ingat sih jadwalnya. Sekitar jam 9 lewat. Rangkaian yang digunakan berjenis eksekutif New Image ya, sama seperti dengan rangkaian kereta api Sembrani, Gajayana, Argo Muria, Argo Sindoro. Ini jadi keretanya dari Cilacap, kita jalan mundur dulu tuh kursinya, terus sampai di Kroya, putar arah lokomotif, baru kita jalan maju. Itu dari arah utara udah kelihatan sorot lampu, kemungkinan adalah rangkaian kereta api Taksaka. Tadi diinfokan kalau rangkaiannya sudah diberangkatkan dari stasiun Jakarta Kota. Hari ini saya akan duduk di kereta eksekutif 9 nomor 13B. Kalau saya hunting-hunting sih kayaknya dapat di paling depan sih kursinya. Cuman kalau di kereta jenis stainless steel ini mau depan mau belakang nggak masalah, karena walaupun yang paling depan itu legroomnya masih sangat lega. Cuman kita apesnya nggak dapet footrest aja kalau di paling depan. Kalau kereta yang sebelah, yang New Image, kalau kita dapat paling depan, seringnya footrest-nya sangat mepet. Kereta api Taksaka akan disiapkan masuk di jalur 2. Oh, logonya high trip juga. Lokomotif dinasnya C6-1327 dengan livery high trip. Di belakang lokomotif kereta pembangkit, kemudian diikuti eksekutif 1, sampai dengan eksekutif 4 ya. Kemudian kereta makan, dilanjutkan eksekutif 5 sampai 9. Ini ya, belang ya, ini nggak dapat livery high trip.
eksekutif 8 dan eksekutif 9. Nah, sesuai dugaan saya di paling depan, tandanya dekat dengan toilet nomor 13. Ini jadi yang paling belakang ya, berarti malam ini nggak bawa luxury. Oke, saya udah naruh tas. Ini kita coba jalan ke depan dulu ya. Nah, yang unik, prama-praminya kostumnya beda nih. Bukan pakai abu-abu, bukan pakai merah, tapi pakai jaket kayak gini. Eksekutif 3, eksekutif 2, 1. Oh iya beneran nih. Jadi malam ini kereta api Taksaka nggak bawa kelas luxury ya. Jadi itu di belakang lokomotif kereta pembangkit, langsung dia kereta eksekutif 1. Biasanya bawa luxury generasi pertama. Dan salah satu keunikan kereta api Taksaka ini, sambungan antar keretanya udah pakai jenis akordeon, sama dengan seperti yang digunakan kereta api Argo Bromo Anggrek. Jadi katanya sih lebih kedap ya. Salah satu yang unik dari jenis Hayat Trip ini adalah stiker-stikernya. Jadi toilet ada di salah satu sisi aja, sudah dipisahkan pria dan wanita. Ini yang pria, tapi bagusnya itu dia jenis toiletnya sama ya, sama-sama luas dan sama-sama menggunakan kloset duduk. Jadi ini ada stikernya ya, stikernya kayak gini nih, baru beda sama kereta stainless yang biasa ya. Kemudian dia ada kloset duduk, ada sabun, wastafel, dan juga kaca yang atau cermin yang lumayan besar. Nah, ini ada jendelanya nih, bisa dibuka. Ini kita lihat kereta makannya ya. Kereta makannya jenis stainless steel juga. Bisa muat sekitar 20 orang, dan di sini ada musolanya bisa muat 2 sampai 3 orang, dan ada karpetnya. Ini juga dipinjemin sendal ya. Dan ini ada ruang kru serta ruang operator. Cuman kalau buat wudhu masih di toilet. Dan sebagai salah satu kereta api unggulan, menu makanan di kereta ini ada yang di live cooking. Beberapa menu seperti mie godok, sei sapi, mie goreng, dan nasi goreng. Ini ada chefnya, chef on train. Ini 10 menit lagi keretanya akan segera diberangkatkan, jam setengah 10 malam. Untuk rute perjalanan kereta api Taksaka dari Gambir, dia langsung ke stasiun Cirebon, kemudian berhenti lagi di Linggapura Bumiayu, itu cuma buat switch over ya. Kalau berhenti naik turun penumpangnya nanti lanjut di Purwokerto, kemudian berhenti di Kroya, Kebumen, Kutoarjo, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Tugu, Yogyakarta. Ini kita di kereta 9. Nanti mudah-mudahan bisa back riding ya. Oke guys, ini adalah kursi terdepan dari kereta api Taksaka. Jadi kabin jenis stainless steel. Di sini legroom masih sangat-sangat lega walaupun kita tidak mendapatkan footrest. Biasanya saya akalin pakai tas. Jadi tas saya taruh di depan. Dan di depan saya persis ini ada monitor TV ya buat hiburan. Cuman di perjalanan malam ini lebih banyak dimatikan monitornya. Dan di sini tersedia meja kecil dan juga 2 buah colokan listrik. Kemudian untuk di kereta ini tersedia fasilitas wifi, cuma nggak bisa nyangkut nih di HP saya.
Dan di kaca jendela kursi-kursi ujung ini kita tidak mendapatkan tirai dan kacanya lebih gelap. Kemudian kalau kita lihat di sadaranangan ini ada reclining seat yang sangat rebah, dan di sini terselip ada meja lipat yang bisa kita gunakan untuk makan ataupun melakukan aktivitas hiburan seperti menonton. Cuman kalau buat naruh laptop ini konturnya tidak rata ya, jadi agak sedikit kurang nyaman kalau kita naruh laptop yang apalagi ukurannya lumayan besar. Dan kursi kereta jenis eksekutif stainless steel ini salah satu favorit saya karena selain bisa rebah seperti eksekutif pada umumnya, ini ada penyangga kepala, jadi bisa lebih nyaman ketika kita tidur. Di perjalanan ini saya memesan nasi goreng Parahyangan, salah satu menu yang dimasak langsung di atas kereta. Harganya ini 38.000. Isinya ada kerupuk, kemudian ayam goreng, dan juga nasi goreng yang sudah dicampur dengan telur. Ini saya pesennya pakai aplikasi Kai Akses di bagian Railfood biar kebagian, karena sering banget nih penumpang di kereta-kereta belakang ini kehabisan makanan yang spesial. Saat ini tepat jam 12 malam, kita tiba di stasiun Cirebon Kejaksan. Ini lambat sekitar 5 menit ya. Dari jadwal tiba seharusnya itu jam 11 lewat 55 menit. Di stasiun Cirebon, kereta api Taksaka, waktu tunggu normalnya adalah hanya 3 menit. Jadi jadwal berangkat seharusnya itu jam 11 malam lewat 58 menit. Ini kereta api Taksaka akan segera diberangkatkan kembali. Tapi di sana itu sebentar lagi akan tiba kereta api Jayakarta dari Surabaya Gubeng tujuan Pasar Senen. Setelah ini kita akan melewati stasiun Cirebon Perujakan dan kita akan berbelok ke jalur yang sebelah kanan menuju ke arah Perupuk hingga Purwokerto. Dan di petak stasiun Cirebon Perujakan sampai dengan Perupuk, kereta api Taksaka diizinkan untuk melaju dengan kecepatan maksimal di 120 km per jam. Saat ini jam 1, perjalanan kereta api Taksaka ini udah jalan pelan ya. Persiapan masuk di stasiun Linggapura. Di sini kereta api Taksaka akan berhenti, tapi bukan untuk naik turun penumpang, tapi untuk melakukan switch over. Jadi di petak stasiun Linggapura sampai dengan stasiun Budayu itu hanya ada satu jalur yang bisa dilalui, jadi kita harus melaluinya bergantian. Ini dia stasiun Linggapura. Jadi di sini di depan sana itu ada jembatan Kali Glagah yang di sekitar awal tahun 2021 itu pondasinya tergerus arus sungai ya. Jadi akhirnya jembatannya saat ini sedang diperbaiki, dibangun ulang, dan
jalur yang bisa dilalui hanya jalur yang sana, yang mana jalur itu adalah jalur yang menuju ke arah Cirebon ataupun Tegal. Nah, kita harus sementara waktu dari stasiun Linggapura sampai dengan Bumi Ayu berjalan masuk ke jalur kiri gitu, dan itu kita harus bergantian. Dan ini baru saja diumumkan ternyata kita tunggu bersilang dengan kereta api Bima dari stasiun Surabaya Gubeng tujuan akhir Jakarta Gambir. Di stasiun Linggapura ini nggak mengenal kelas kereta ya, jadi saya waktu itu pernah naik kereta api Mataram, itu tetap aja kita di sini tetap harus berhenti yang menuju ke arah Bumi Ayu, karena yang diprioritaskan itu adalah kereta api yang dari arah Bumi Ayu menuju ke arah Cirebon ataupun Tegal gitu. Waktu itu saya naik kereta api Mataram kalah silang dengan kereta api Barang. Nah, ini kereta api Taksaka adalah salah satu kereta api unggulan, kereta unggulan yang lebih elit ya karena ada hype tripnya kan. Tapi tetap aja kalau yang ke arah Purwokerto kita kalah silang dengan kereta api Bima, yang mana kereta Bima walaupun dia juga sama-sama kereta api yang dipercepat perjalanannya, tapi dia statusnya bukan sebagai kereta unggulan. Ini dia dari arah Purwokerto berjalan langsung kereta api Bima. Dan sebentar lagi kita akan kembali berhenti. Kali ini di stasiun Bumi Ayu. Lagi-lagi ini bukan untuk naik turun penumpang, tapi untuk kembali menuju ke jalur rel yang sebelah kanan. Ini dia stasiun Bumi Ayu. Ternyata kita nggak ketemu siapa-siapa ya. Maksudnya nggak ada kereta lain. Ada ternyata. Nggak kelihatan. Ini kereta apa ya? Lokomotifnya CC 206, di belakangnya Bima. Oh, kereta barang. Oh iya, kosongan. Gerbong datar kosongan. Dan ternyata langsung berangkat kembali. Kirain bakal ini dulu yang berangkat kereta barangnya. Ternyata kita langsung berangkat kembali. Saat ini jam 1:57 kita tiba di stasiun Purwokerto. Di sini keretanya terlambat ya, masih lambat. Lambatnya lebih parah, jadi lambatnya sekitar 7 menit. Jadi jadwal tiba seharusnya itu jam 1:50 dengan waktu tunggu hanya 3 menit, dan dengan jadwal berangkat seharusnya jam 1:53. Oke guys, ini kereta api Taksaka baru saja diberangkatkan kembali dari stasiun Purwokerto, dan selepas stasiun Purwokerto ini kita akan melewati
dua terowongan ya. Yang pertama adalah terowongan Ortok dan yang kedua adalah terowongan kembar, terowongan Kebasen. Dan di selepas stasiun Kebasen, kereta api Taksaka akan kembali diizinkan untuk melaju di kecepatan maksimalnya di 120 km per jam sampai dengan Yogyakarta. Tapi tentunya nggak akan full sampai Jogja ya, karena kereta api Taksaka itu nanti masih berhenti di stasiun Kroya, Kebumen, dan juga Kutoarjo. Nah, kalau kereta api Argo Lawu dan Argo Dwi Pangga dari Purwokerto dia lanjut langsung sampai ke stasiun Yogyakarta. Ini jam 2 lewat 21 menit kita tiba di stasiun Kroya. Ini telatnya lumayan ya. Dan ini baru tiba, kayaknya nggak ada yang turun, langsung diberangkatkan kembali. Semboyan 40 telah diberikan. Langsung berangkat lagi, nggak ada semenit. Jam 2 lewat 52 kita tiba di stasiun Kebumen, lambatnya sekitar 5 menit nih. Waktu tunggu hanya 2 menit. Oke guys, sebentar lagi kita akan tiba di stasiun Kutoarjo. Ini menjadi stasiun pemberhentian terakhir kereta api Taksaka sebelum tiba di Yogyakarta. Dan biasanya di stasiun Kutoarjo ini kereta api Taksaka akan menyusul kereta lainnya, yakni kereta api Mutiara Selatan. Keberangkatan dari Bandung, tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Jadi total kereta api Taksaka ini dalam kondisi normal menyusul 4 kereta ya. Tadi di stasiun Cikarang biasanya kereta api Taksaka menyusul kereta api Sembrani tambahan. Cuman pada hari ini kereta api Sembrani tambahannya itu nggak berjalan ya, karena biasanya hanya jalan di waktu weekend. Kemudian di stasiun Cikampek tadi menyusul kereta api Harina yang baru putar lokomotif ya, dari Bandung putar lokomotif menuju ke arah Surabaya Pasar Turi. Dan tadi sebenarnya di stasiun Cipunagara itu kita menyusul kereta api Mataram dari Pasar Senen tujuan akhir
Solo balapan. Cuman tadi saya kucing-kucingan ya. Jadi saya standby, biasanya nyusulnya di stasiun Tanjung Rasa, tapi ternyata geser nyusulnya di stasiun Cipunagara. Dan terakhir, sebentar lagi kita akan menyusul kereta api Mutiara Selatan. Jam 3:12 kita tiba di stasiun Kutoarjo. Udah ada Mutiara Selatannya ya? Oh, ini dia kereta Mutiara Selatan ya. Ternyata masuk di jalur sebelah kanan. Ini waktu tunggunya kereta Mutiara Selatan sekitar 20 menit dengan jadwal keberangkatan jam 3.20. Sementara kereta api Taksaka hanya 2 menit. Ini persiapan diberangkatkan kembali. Sekarang jam 3.56. Kita terlambat 1 menit nih dari jadwal tiba, seharusnya jam 3.55. Monggo Pak, monggo. Jam 3.57 tiba di stasiun Tugu Yogyakarta, lambatnya 2 menit. Pas banget disambut azan subuh nih. Jadi ternyata hari ini kereta api Taksaka nggak bawa kereta luxury karena lagi di perawatan ya. Cuman satu transit aja nggak bawa luxury. Satu transit lagi dia masih bawa. Ini di jalur 3 dari arah barat. Akan segera tiba kereta api Mutiara Selatan yang tadi kita susul di stasiun Kutoarjo.
keretanya akan melanjutkan perjalanan menuju ke stasiun Surabaya Gubeng. Oke guys, saat ini perjalanan saya sudah tiba di stasiun tujuan akhir, Stasiun Tugu, Yogyakarta. Kesan perjalanan naik kereta api Taksaka Malam Hype Trip. Ya, namanya naik kereta api unggulan pasti tentu aja akan sangat menyenangkan. Jadi kereta apinya cepat, sarana keretanya berjenis eksekutif stainless steel yang sangat nyaman, goncangan lumayan terjaga dengan baik, dan juga kekedapan kabin juga lumayan kedap. Dan tapi bedanya itu sebenarnya kalau saya nggak terlalu merasakan untuk perjalanan kereta api Taksaka Malam, maksudnya perbedaan di hype tripnya, karena tadi kita lihat di menu makanan di restorasinya itu nggak tersedia menu-menu yang biasanya ada di Taksaka Hype Trip yang siang. Jadi kayak kopi gula aren nggak ada. Tadi satu-satunya yang ada cuman chicken katsunya aja sih. Dan tadi saya pesan makan nasi goreng yang dimasak langsung di kereta api, dan itu di kereta-kereta unggulan lainnya ya memang ada gitu. Hari ini perjalanan kereta api Taksaka Malam penumpangnya lumayan penuh ya, karena memang ini adalah rute gemuk dan jadwal perjalanan kereta api Taksaka itu sangat nyaman ya, berangkat dari Jakarta di malam hari dan tibanya di Yogyakarta itu sudah pagi, bahkan sudah tiba waktu subuh, jadi kita bisa langsung keluar untuk menuju ke penginapan. Oke guys, saya akhiri video kali ini. Terima kasih yang udah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video berikutnya.